We've all got demons, but I got a feeling yours and mine might get along. Oh, cause here in the darkness I can see where your heart is, cause your love left the light on. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Sharing by Raja. Ya, kali ini kita mau bahas si Honda ADV 160 ya, sesuai dengan judul lah di bawah nih. Tapi gimana ya? Enaknya itu kita bahasnya Honda ADV 160 versi terbaru dengan si Honda ADV 150 versi pertamanya. Apa-apa saja sih perubahan yang 160 ini? Yuk kita bahas. All our broken pieces, make them fit until all that we see is what we are, because all that I need is you. Yeah, you. You're the miracle I've been wishing I would collide into. Ooh. Oh, for all of my life, been saving all of my time for you. Ya, kalau kita katakan si Honda HDV 160 ini memang banyak sekali perubahan yang terjadi dari 150, seperti contohnya di CC-nya itu berubah. Kemudian ada sedikit-sedikit yang di bagian windshield-nya juga berubah. Bagian sampingnya, bodinya agak berubah. Tangki BBM-nya ada perubahan sedikit. Kemudian ada joknya agak sedikit lebih rendah katanya. Dan yang lebih penting, dia sedikit lebih empuk daripada sebelumnya. Dan ada lagi sih, yang lebih pentingnya lagi apa? Bahan bakarnya lebih hemat. Kita bahas dari pertama dah. Oke, pertama kita bahas windshield dulu nih ya. Windshieldnya itu agak perubahan ya. Di situnya tuh ada tonjolan, bukan tonjolan sih sebenarnya, apa ya namanya? Ya untuk sirkulasi angin lah ya kita bilang. Jadi ada celah gitu bolong. Sedangkan si Honda ADV 150 dia nggak ada. Yang versi lama itu nggak ada. Yang versi barunya ada sedikit. Dan kemudian agak lebih tinggi. Kemudian di Honda ADV 160 kalau panjang kali lebar kali tingginya itu sekitar 1950 kali 763 kali 1196 mm. Sedangkan si Honda ADV 150 ini dia sama di bagian panjangnya, lebarnya juga sama, tetapi tingginya sedikit agak lebih rendah ketimbang si Honda ADV 160, yaitu tepatnya di 1153 mm. Kemudian jarak sumbu rodanya nih kita cerita nih. Ini sama sih ya. Si Honda HDV 160 dengan 150 dia mempunyai jarak antara sumbu roda itu 1324 mm. Itu termasuk kita bilang nggak ada perubahan ya. Kemudian jarak terendah ke tanah. Nah, itu pun iya sama seperti si Honda ADV 150, yaitu 165 mm. Tinggi tempat duduk joknya ini ya, ini agak sedikit berbeda nih. Si ADV 150 kita tahu tingginya itu 790 mm. Sedangkan si Honda ADV 160 dia sedikit lebih rendah, 780 mm. Sekitar 15 mm lebih rendah. Tapi ya udah cukup lah. Biasanya kayak tinggi 165 gitu agak jinjit. Ini mungkin agak sedikit ya, nggak jinjit banget lah. Berat kosongnya itu untuk si Honda ADV 160 itu mau CBS dan ABS itu 133 kg. Sedangkan si Honda ADV 150 si versi ABS-nya itu sama 133 kg. CBS-nya yang berbeda. Kenapa? Dia hanya berat 132 kg saja. Kemudian balik agak ke bawah sedikit, kita cerita ke tangki. Nah, tangki bahan bakarnya ini untuk si Honda ADV 160 naik 0,1 liter. Ya, dulunya kan di Honda ADV 150 itu sekitar 8 literan gitu. Ya, 8 literan pasnya. Kemudian di Honda HDV 160 dia naik menjadi 8,1 liter. Oke, itu spesifikasi dasarnya. Kemudian coba kita lihat lagi nih ya, tipe rangkanya. Rangkanya itu ya kayak teleskopik modelnya ya, double cradle itu. Sama modelnya. Tetapi si Honda ADV 160 ini agak sedikit berbeda. Di bawahnya itu tempat bawah joknya itu nggak ada besinya lagi ataupun nggak ada pipanya lagi. Di bawah joknya itu sedikit lebih besar.
naik 2 kilo, 2 liter kalau nggak salah. Lumayan lah, dari yang biasanya itu naik 2 liter ya udah cukup lah. Kemudian ukuran bannya, kalau untuk ukuran ban si ADV 160 dan 150 sama sih, masih 110 per 80 ring 14 itu masih. Kemudian untuk yang belakang juga 130 per 70 ring 13 itu sama ya. Dan kemudian masih tetap menggunakan disc brake di 2 tempatnya. Kemudian tipe pengiriman masih ABS tapi 1 channel yang untuk ABS. Sistem ada juga yang satu lagi kombi brake ya atau CBS. Kita cerita sistem suspensi ataupun ya lengan ayun atau redam kejut lah kita bilang kan. Kalau untuk si Honda ADV 150 ini agak sedikit keras sebenarnya. Nggak keras-keras amat, tapi agak sedikit ya. Dengan adanya si Honda ADV ini, dia lebih lembut lagi. Lebih kita bilang lebih smooth lah. Itu mungkin karena di dalam tabungnya itu rongga untuk cairan pengembalinya itu dibuat lebih besar. Jadi sumbunya itu maksudnya itu bisa lebih lembut tekanannya. Ataupun kita bilang lebih lembek lagi untuk shocknya. Ada satu lagi fitur dari Honda yang namanya HSTC ataupun Honda Selectable Torsi Control. Fungsinya untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi adanya perbedaan kecepatan antara putaran ban depan dan belakang. Maksudnya itu ya kan kita tahu pas waktu jalan tuh kayak begitu digeber gasnya itu, jadi dia terjadinya slip ya. Untuk menghindari slip tadi dia berebetnya itu yang membuat si Honda tadi itu jadi traksinya agak kurang. Sebenarnya cara kerjanya ini agak kita bilang kebalikan dari ABS. Kalau ABS kan mencegah hilangnya traksi saat pengendara melakukan pengereman mendadak ataupun ya panik gitu kan. Begitu kita ada kucing, ada binatang, ada apa di depan, begitu kita tekan rem dia langsung ngerem otomatis, dan tapi ngeremnya itu kayak ngenjut gitu kan. Tapi kalau si HSTC ini lain, kebalikan dari dia. Begitu kita gas cepat-cepat dia Kenapa? Karena dikontrol dengan si ECU tadi, bahwasanya ini traksinya berbeda dari putaran ban depan dan putaran ban belakang itu berbeda, sehingga diusahakan harus sama gitu. Nah itu sih cara kerjanya dari HSTC. Kemudian HSTC ini udah di Honda premium bike itu udah ada ya, seperti Honda CRF 1000L Africa Twin, Honda Goldwing CBR 1000 RR, XADP 750, Forza dan PCX 160 sudah ada. Tapi kalau untuk Beat belum ya. Panel indikator full digital dengan tampilan yang lebih canggih dan informatif, lengkap meliputi Smart Key. Kemudian ada indikator oil change, di situ ada indikator baterai, indikator idle stop, kemudian trip metal, full consumption, indikator RPM, trip duration, jam digital, ABS indikator dan lain-lain. Banyak ya seperti sebelumnya juga, tapi ini lebih kompatibel lagi lah, lebih lengkap lagi lah. Kemudian kalau lampunya ya model lampunya sih sama ya sebenarnya dengan si Honda DV 150 yang kemarin itu nggak ada beda. Kemudian stripping keylessnya sama, nggak ada perubahan ya. Sistem keylessnya masih model keylessnya itu kayak mana ya, masih terbuat dari plastik. Oke, kemudian kita lari ke belakang ya. Lampu belakang ya untuk buntutnya ini sebenarnya sama, nggak ada perubahan. Nggak ada perbedaan yang mencolok sih, masih seperti ya ini Honda ADV 150 ataupun kalau dari belakangnya ini Honda ADV 150, nggak ada yang bisa bedain. Begitu kita ke samping atau ke samping kanan kiri atau ke depan, itu baru bisa membedakan mana Honda ADV 150 dan Honda ADV 160 beda. Dan dari samping juga ya kalau knalpotnya sama. Kemudian ya paling kalau beda-beda gitu seperti ya warna ya yang mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian joknya yang seperti saya ceritakan tadi, dia agak sedikit turun. Kenapa? Sebenarnya sih tingginya sama, tetapi yang saya dengar-dengar ini, baca-baca ini, joknya itu agak sedikit dikikis. Maksudnya busanya itu sedikit diturunkan dari versi sebelumnya. Jadi dia agak lebih rendah. Kemudian ekstra boxnya ini, kapasitasnya ini 30 liter loh. Yang kemarin itu ataupun yang si versi sebelumnya, si ADV 150 itu cuma 28 liter. Sedangkan ini 30 liter. Keren. Ada tambahannya. Ada tambahan 2 liter lah kita bilang gitu.
Kemudian kita cerita ke mesin nih. Oke, spesifikasi untuk Honda ADV 160 plus kita bandingkan juga dengan si Honda ADV 150. Versi mesinnya masih 4 tak. Mana tahu si Honda masih kepikiran mau versi yang 2 tak ya, tapi nggak mungkin lah, itu buat polusi udara aja. Ya, ISCP SOHC 4 klep. SOHC single overhead camshaftnya masih 1. Serius nih. Ya, sedangkan si Honda ADV 150 itu ya SOHC juga sih, tapi 2 klep. Ya, kubikasinya 160, tepatnya itu 156,9 cm kubik. Sedangkan si 150 Honda ADV 150 itu 149 ya, kurang 1 lah. Bore stroke-nya, ya bore stroke-nya ini agak sedikit lebih panjang sedikit, dan bore-nya dia lebih besar sedikit dan stroke-nya lebih pendek sedikit. Si Honda ADV 160 ini punya bore kali stroke itu 60 kali 55,5 mm. Sedangkan si Honda ADV 150 57,3 kali 57,9. Ini perbandingannya hampir sama gitu, 9 mm. Nah, rasio kompresi rasionya nih yang keren nih. Honda ADV 160 itu 12:1, sedangkan si Honda ADV 150 10,8:1. Naik sekitar 11. 1,2 lah gitu ya. Ya lumayan, berarti dia harus memang pertamax nih seharusnya. Torsinya, ini kita bilang powernya dulu lah. Powernya dulu, tenaganya. Nah, ADV 150 dengan 15,8 HP di RPM 8500. Wow, lumayan. Sedangkan si ADV 150 14,34 HP. Beda 1 HP sekian ya. Di 8500 RPM juga. Dan torsinya ini ya tentu dong karena kubikasi ataupun cc-nya itu naik, jadi torsinya juga naik ya. 14,7 Nm di RPM 6500 bro. Sedangkan si ADV 150 ini 13,8 Nm di 6500 juga. Nah, kita kembali ke yang namanya CVT-nya. Ya, bak CVT-nya nih agak sedikit berbeda ya. Kalau si Honda ADV 160 ini agak sedikit perubahan. Tapi nggak tahu, saya belum tahu dan saya belum pernah dapat informasi dan belum juga cari-cari. Intinya gini, maksudnya gini, apakah roller si ADV ini kan berat ya, 150 itu kan kita tahu berat itu sekitar 20 gram. Apakah si Honda ADV 160 ini beratnya juga sama sekitar 20 gram. Dan yang lebih pentingnya itu apa? Sebenarnya ini karena BBM ya, BBM kita agak sedikit bukan sedikit sih ya, kita bilang mahal lah. 10.000 untuk Pertalite ya untuk BBM. Kalau si Honda ADV 160 itu bisa dapat sekitar 50 liter 50 km per liter. Wow, itu lumayan loh. Dan saya dapat infonya itu langsung dari teman-teman di YouTube juga yang buat pengujian segitu dapatnya, dan excited ini lumayan the best ya kalau untuk teman-teman. Walaupun si Honda ADV 150 dia nggak kalah juga. Saya udah pernah ngetes, itu punya saya sendiri, dan itu dapatnya itu 44,3 km per liter. Nah, itu Honda ADV yang saya punya dapatnya segitu. Sebenarnya ya penggunaannya tetap menggunakan Pertalite ya, sama-sama menggunakan Pertalite. Apakah kita mau beralih ke Pertamax itu mungkin lebih irit lagi, tapi kan harga Pertamax itu udah naik sedikit ya, tau lah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Honda ADV 160 ini. Honda ADV 160 dan 150 lah ya, karena kita bandingkan kan. Oke, 150 dan 160. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita cabut dulu, bye. Said you got time for me too.